wabarakatuh. Saya Fayet Yamani dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya ingin melakukan tugas membahas tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dan penanggulangannya. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa jasa. Dari aspek hukum ketenaga kerjaan berupa bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun berhubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik dan peraturan dan UU Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut: memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 UU 13 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, guru, dokter, pengacara, akuntan, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contohnya, supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia, begitu juga yang rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Agar masalah ketenaga kerjaan dapat teratasi, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, yaitu mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah terpencil. Cara ini bisa digunakan sebagai cara mengatasi persebaran penduduk di Indonesia, mengadakan pelatihan kerja pada calon tenaga kerja, mendirikan sekolah menengah kejuruan,
atau SMK mengadakan pelatihan manajerial di daerah-daerah terpencil agar dapat membangun daerahnya sendiri serta mampu mengolah sumber daya manusianya. Dengan demikian, para tenaga kerja di daerah tidak perlu repot-repot ke Pulau Jawa untuk mencari kerja, membuat kebijakan yang tepat mengenal ketenaga kerjaan. Mendorong tenaga kerja untuk berwirausaha selain mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Cara ini bisa digunakan untuk memicu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di Indonesia. Melakukan pemagangan kerja bagi calon tenaga kerja, membenahi gaji dan upah tenaga kerja, meningkatkan gizi dan kesehatan tenaga kerja, menggalakkan program KB atau keluarga berencana, mengembangkan industri padat karya, meningkatkan permodalan di dalam negeri, mengembangkan pekerjaan umum seperti proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jalan, serta perbaikan jalan raya, pengembangan sektor usaha formal di daerah-daerah terpencil. Ya, mungkin sekian untuk dari saya, Fayat Yamani dari kelas 11 TKJ 2 untuk membahas tentang permasalahan mengenai ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.